Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik dan nonton video ini sampai selesai. Di ujung sebuah jalan kecil yang mulai sepi setelah maghrib, berdirilah sebuah warung tua bercat hijau pudar. Warung itu tidak besar, hanya menjual kopi saset, mie instan, rokok, dan gorengan yang digoreng ulang berkali-kali. Tapi anehnya, warung itu tidak pernah benar-benar sepi. Orang-orang kampung mengenalnya sebagai warung Busari. Setiap sore sebelum langit benar-benar gelap, warung itu selalu mulai ramai. Bukan cuma warga sekitar yang datang, tapi juga orang-orang yang entah dari mana asalnya. Mereka datang sendiri-sendiri, duduk sebentar, memesan kopi, lalu pulang tanpa banyak bicara. Padahal, letak warung itu jauh dari keramaian. Tidak ada pasar, tidak ada terminal, bahkan lampu jalan di depannya pun sering mati. Tapi pembelinya selalu ada. Bu Sari, pemilik warung itu adalah seorang janda berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya tenang, tapi matanya selalu terlihat lelah. Seperti orang yang sudah terlalu lama menyimpan sesuatu sendirian. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, ia menghidupi dirinya dengan membuka warung kecil-kecilan itu. Namun, yang membuat orang heran, warung Bu Sari mendadak laris justru setelah kematian suaminya. Rezeki orang kan beda-beda. Begitu jawab Bu Sari setiap kali ditanya. Sampai akhirnya seorang pemuda bernama Raka mulai bekerja membantu di warung itu. Raka adalah anak perantau yang butuh pekerjaan. Ia tinggal di kamar kontrakan sempit tak jauh dari warung. Dan Bu Sari menawarinya kerja menjaga warung sampai malam. Awalnya Raka senang karena upahnya lumayan dan warung itu terlihat selalu ramai. Tapi baru 3 hari bekerja, ia mulai merasa ada yang janggal. Keanehan pertama terjadi tepat pukul 11 malam. Malam itu warung masih buka. Hujan turun rintik-rintik membuat jalanan di depan warung licin dan mengkilap. Bu Sari sedang di belakang menanak nasi untuk makan malam mereka. Raka sendirian di depan, duduk di balik etalase sambil mencatat stok rokok. Lalu seorang pembeli datang. Seorang laki-laki tua, tubuhnya kurus, memakai jaket hitam basah kuyup. Wajahnya pucat, matanya cekung dan langkahnya nyaris tak bersuara. Ia berdiri di depan etalase tanpa bicara. Raka menyapa, tapi orang itu hanya menunjuk kopi hitam saset dan sebungkus rokok kretek. Raka mengambil pesanan itu lalu menyebutkan harganya. Laki-laki itu mengeluarkan uang lusuh dari saku jaketnya. Tangannya dingin sekali saat menyentuh tangan Raka. Sampai pemuda itu refleks menarik napas. Tapi yang membuatnya lebih merinding adalah saat Raka menunduk melihat uang yang diberikan. Uang itu basah, bukan karena hujan, melainkan seperti habis direndam air comberan. Bau tanah dan anyir menempel di lembarannya. "Masih ada kembaliannya?" tanya lelaki itu pelan. Suaranya serak, berat, seperti keluar dari tenggorokan yang lama tidak dipakai bicara. Raka menyerahkan kembaliannya dengan tangan gemetar. Saat ia mendongak, laki-laki itu sudah berjalan menjauh. Anehnya, langkahnya tidak mengarah ke jalan utama, tapi ke gang kecil di samping warung, gang sempit yang buntu dan dipenuhi semak liar. Raka langsung mengejar ke depan pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya hujan, semak yang bergoyang pelan, dan ujung gang yang gelap seperti mulut sumur. "Kenapa?" tanya Bu Sari dari belakang. Raka menoleh. Tadi ada pembeli, Bu. Bapak-bapak tua jaket hitam." Wajah Bu Sari berubah sejenak. Bukan kaget, tapi seperti orang yang takut sebuah rahasia mulai terbuka. "Kalau ada pembeli malam-malam, layani saja. Jangan lihat lama-lama, jangan ditanya macam-macam." "Memangnya kenapa, Bu?" Bu Sari tidak menjawab. Ia hanya mengambil uang basah tadi dari tangan Raka, menatapnya sebentar lalu memasukkannya ke kaleng biskuit di bawah meja kasir. Sejak malam itu kejadian-kejadian aneh mulai sering datang. Ada perempuan berkerudung yang membeli air mineral jam 1:30 pagi. Padahal warung sudah hampir tutup. Saat Raka menoleh untuk mengambil barang, perempuan itu masih berdiri di depan etalase. Tapi ketika ia menoleh lagi, pembeli itu sudah hilang tanpa suara langkah, tanpa suara motor, tanpa pintu berderit. Ada juga anak kecil yang datang sendirian, membeli permen lalu pergi sambil tertawa kecil. Raka sempat heran karena kaki anak itu kotor penuh lumpur, seolah baru berjalan dari kuburan setelah hujan. Dan saat Raka bertanya rumahnya di mana, anak itu hanya menunjuk ke arah belakang warung, ke arah kebun bambu tua yang sudah lama tak dihuni siapapun. Semakin lama bekerja di sana, Raka mulai sadar bahwa sebagian pembeli yang datang ke warung Bu Sari bukanlah manusia biasa. Mereka datang malam hari, mereka bicara seperlunya, mereka selalu membayar pas, dan mereka selalu pergi ke arah yang tidak wajar. Rasa penasaran Raka akhirnya memuncak pada malam Jumat Kliwon. Malam itu warung jauh lebih ramai dari biasanya.
Bukan ramai seperti warung normal, pembelinya datang bergantian tanpa jeda. Semuanya berwajah pucat, pendiam dan aneh. Ada wajah yang seperti habis tenggelam, ada yang bajunya penuh tanah. Ada juga yang berdiri terlalu lama di depan warung sambil tersenyum tipis tanpa berkedip. Raka sudah tak tahan lagi. Bu Sari masuk ke dapur. Raka membuka kaleng biskuit tempat uang-uang pembeli malam disimpan. Begitu tutup kaleng dibuka, bau anyir langsung menyergap hidungnya. Di dalam kaleng itu bukan hanya ada uang lusuh, tapi juga beberapa lembar daun kering, segumpal tanah hitam, dan potongan rambut yang diikat benang merah. Di dasar kaleng ada sebuah kain mori kecil berlumur sesuatu yang sudah mengering kecoklatan. Wah. Tangan Raka mulai dingin, lalu ia mendengar suara Bu Sari dari belakang. Jangan buka kalau belum siap lihat akibatnya. Raka menoleh cepat. Bu Sari berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah pucat. Matanya tampak jauh lebih tua dari biasanya. Apa ini, Bu? Tanya Raka lirih. Bu Sari menutup warung malam itu lebih awal. Lampu depan padam, pintu kayu digeser, dan mereka duduk berhadapan di meja kecil belakang warung. Hujan mulai turun lagi. Di luar angin membuat daun pisang bergesekan seperti bisikan orang-orang yang sedang membicarakan sesuatu dengan suara pelan. Bu Sari akhirnya bercerita. 5 tahun lalu setelah suaminya meninggal, warung itu nyaris bangkrut. Tidak ada pembeli. Bu Sari punya hutang, sementara anak sematawayangnya merantau dan tak pernah pulang. Dalam keadaan putus asa, ia didatangi seorang perempuan tua yang katanya bisa membantu membuka jalan rezeki. Perempuan itu datang malam-malam membawa dupa, bunga 7 rupa, dan sebuah kendi kecil. Ia berkata, warung Bu Sari bisa dibuat laris, tapi ada syaratnya. Warung itu harus dibagi dengan penghuni tanah lama tempat bangunan itu berdiri. Ternyata sebelum warung dibangun, tanah itu dulunya adalah tempat singgah jenazah sebelum dimakamkan ke pemakaman lama di Bukit Belakang. Bertahun-tahun tempat itu menjadi lokasi orang memandikan mayat, menunggu keluarga datang, atau sekedar tempat jenazah disemayamkan semalam. Tapi setelah jalan baru dibuka, tempat itu diratakan dan dijual murah. Suami Bu Sari membangun warung di atasnya. Katanya mereka cuma minta tempat singgah, bisik Bu Sari sambil menatap meja. Cuma minta diberi kopi pahit, air putih, dan sedikit hasil jualan tadi malam Jumat. Siapa mereka? Tanya Raka. Bu Sari menatapnya lama. Pembeli yang datang setelah jam 11 malam. Dada Raka terasa sesak. Bu Sari melanjutkan, awalnya semuanya berjalan baik. Warung mendadak laris, uang masuk terus. Orang-orang yang lewat seperti tertarik berhenti tanpa alasan. Bahkan pembeli dari kampung sebelah sering datang hanya untuk ngopi di sana. Tapi setiap penglaris selalu punya harga. Pada malam ke-40 setelah ritual dilakukan, Bu Sari mendengar suara ketukan di pintu warung. Saat dibuka tidak ada siapa-siapa. Hanya ada secangkir kopi di lantai yang isinya tinggal setengah, masih hangat dengan bekas bibir hitam di pinggir gelas. Sejak saat itu mereka mulai datang sendiri. Mereka membeli, mereka duduk, mereka menitipkan uang, dan Bu Sari dilarang menolak. Kalau suatu malam saja warung ditutup, sebelum mereka datang akan ada yang sakit. Kalau kopi pahit tidak disediakan, rak barang akan jatuh sendiri. Kalau hasil jualan malam Jumat tidak dipisahkan, akan terdengar suara orang menggesek kursi di depan warung sampai subuh. Raka menelan ludah. Kenapa ibu lanjut? Tanyanya. Mata Bu Sari berkaca-kaca. Karena waktu saya mencoba berhenti, anak saya pulang dalam keadaan meninggal. Raka terdiam. Bu Sari mengaku 2 tahun lalu ia sempat ingin memutuskan penglaris itu. Ia berhenti menaruh sesaji, menutup warung lebih cepat, dan membuang uang-uang aneh itu dari pembeli malam. 3 hari kemudian anaknya sudah lama tak pulang mendadak datang dari kota. Tapi ia datang bukan untuk bertemu. Ia pulang dalam peti. Kecelakaan tunggal di jalan lintas malam hari. Wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Sejak itu Bu Sari tidak pernah berani melawan lagi. Warung itu tetap buka, kopi pahit tetap disuduh, dan pembeli-pembeli malam tetap datang. Raka ingin berhenti kerja saat itu juga, tapi Bu Sari memohon agar ia bertahan setidaknya sampai akhir bulan. Katanya warung itu tidak boleh kosong, dijaga manusia saat malam Jumat. Kalau kosong, para pembeli itu bisa masuk ke dalam rumah. Dengan berat hati, Raka setuju. Tapi malam terakhirnya di warung itu menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam itu tepat malam Jumat Kliwon, terakhir di bulan Suro. Sejak maghrib suasana warung sudah terasa udara lebih dingin, lampu neon berkedip sendiri, dan suara jangkrik mendadak hilang. Bu Sari hanya diam saat menyeduh kopi pahit ke dalam 3 gelas. Padahal mereka cuma berdua. Kenapa 3? Tanya Raka. Bu Sari tidak menjawab.
Jam dinding menunjukkan pukul 11.47 malam saat suara ketukan pertama terdengar dari kaca etalase. Raka menoleh, tak ada siapa-siapa. Kali itu suara itu datang dari pintu samping, lalu dari atap, lalu dari belakang warung, lalu dari semua sisi sekaligus. Busari gemetar. Ia buru-buru menaruh 3 gelas kopi di meja depan, lalu menunduk sambil komat kamit membaca doa. Pintu warung yang sudah terkunci tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk, membawa bau tanah basah dan bunga melati busuk. Satu persatu sosok-sosok itu mulai masuk. Bukan berjalan seperti manusia, tapi seperti meluncur pelan dari gelap. Ada laki-laki tua berjaket hitam, ada perempuan berkerudung dengan leher miring, ada anak laki-laki berkaki lumpur, dan di belakang mereka ada sosok yang paling tinggi. Tubuhnya kurus panjang, dibungkus kain kafan kusam sampai ke kepala. Wajahnya tidak terlihat, hanya rongga hitam tepat di matanya. Seharusnya berada. Sosok itu berhenti tepat di depan meja kasir. Semua pembeli lain menunduk seolah memberikan jalan. Raka tidak bisa bergerak, kakinya seperti dipaku ke lantai. Lalu sosok berkapan itu mengangkat tangan perlahan dan menunjuk Raka. Yang jaga bukan dia. Suara itu terdengar di telinga, melainkan langsung di dalam kepala. Sesak dingin dan membuat isi perut seperti dipelintir. Busari langsung sujud sambil menangis. Ampun, ampun, jangan dia, saya mohon. Perjanjianmu habis. Lampu warung meledak. Ruangan itu langsung gelap gulita. Raka menjerit saat sesuatu yang dingin mencekram pergelangan tangannya. Ia meronta, menabrak rak mie instan, menjatuhkan toples kerupuk dan berusaha lari ke pintu. Tapi dari belakang puluhan tangan terasa memegang bajunya, lehernya, kepalanya, semuanya dingin, basah, dan berbau tanah kuburan. Di tengah kekacauan itu Raka mendengar Busari menjerit histeris. Lalu suara itu mendadak berhenti seketika sunyi. Ketika listrik menyala kembali, beberapa detik kemudian warung itu sudah kosong. Tidak ada pembeli, tidak ada sosok berkafan, tidak ada Busari. Hanya ada 3 gelas kopi di meja depan. 2 masih penuh, 1 gelas kosong dengan bekas bibir hitam di tepinya. Raka lari keluar warung malam itu juga. Ia tidak peduli hujan deras, tak peduli sandal tertinggal, tak peduli orang-orang mungkin menganggapnya gila. Ia langsung pergi dari kampung itu sebelum subuh. Keesokan harinya, warga menemukan warung Busari dalam keadaan terbuka. Semua barang masih ada, uang di laci masih utuh, tapi Busari menghilang tanpa jejak. Tidak ada bercak darah, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada saksi. Yang anehnya, di meja kasir ditemukan segenggam uang basah bercampur tanah dan secari kertas lusuh bertuliskan satu kalimat. Warung ini jangan ditutup, pembeli kami belum selesai. Warung itu akhirnya diwariskan ke keponakan jauh Busari. Anehnya, meski semua orang tahu kisah hilangnya Busari, warung itu tetap buka sampai sekarang. Pemiliknya berganti, cat temboknya diperbarui, rak-raknya diganti, bahkan etalasenya sekarang lebih modern. Tapi ada satu kebiasaan yang tidak pernah berubah. Setiap malam Jumat, tepat pukul 11, selalu ada 3 gelas kopi pahit diletakkan di meja depan. Dan jika kamu kebetulan lewat di sana tengah malam, lalu melihat warung itu masih ramai padahal jalannya sepi, jangan pernah tergoda untuk singgah terlalu lama. Karena bisa jadi orang-orang yang duduk di bangku warung itu bukan sedang ngopi. Mereka sedang menghitung apakah kursi kosong di sampingmu cukup layak untuk diisi pembeli berikutnya. Jadi, jangan pernah singgah ke warung itu tengah malam. Pembelinya bukan orang biasa. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.